Oke, selamat siang. Saya Renata Desinada selaku pewawancara. Dan saya Maria Tolindrineru selaku narasumber. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Kakak Yanti tentang perkembangan masa kanak-kanak awal. Langsung saja Kakak Yanti, pertanyaan yang pertama. Bagaimanakah proses perkembangan masa kanak-kanak awal? Proses perkembangan masa kanak-kanak awal itu dimulai dengan anak-anak yang senang sekali mencoba sekalipun ia tidak bisa, karena anak-anak itu selalu merasa tertantang. Dalam bermain pun, anak-anak dipancing oleh kemampuan motoriknya, sehingga memunculkan aktivitas luar biasa. Anak-anak perlu bimbingan dari orang tua maupun lingkungan dalam mengembangkan kemampuan kognitif dan motorik mereka. Kemampuan yang terdapat pada anak-anak berbeda satu dengan yang lain, sehingga peran keluarga dan lingkungan sangatlah penting untuk mengendalikan dan mengarahkan kemampuan mereka. Masa kanak-kanak awal yaitu yang pertama, belajar perbedaan dan aturan-aturan jenis kelamin. Yang kedua, kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Pembentukan pengertian sederhana meliputi realitas fisik dan realitas sosial. Belajar apa yang benar dan apa yang salah, atau perkembangan kata hati. Itu saja proses perkembangan awal masa kanak-kanak. Mungkin masih ada pertanyaan lain? Iya, Kak Yanti. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tugas perkembangan masa kanak-kanak awal? Jadi tugas perkembangan masa kanak-kanak awal itu diantaranya adalah belajar mengerti tentang perilaku seks yang benar. Pelajaran seks ialah pelajaran wajib diberikan pada masa usia seperti ini. Dari sini peran orang tua sangat besar untuk mengenalkan edukasi seks. Pembelajaran seperti ini agaknya masih dianggap tabu bagi sebagian masyarakat orang. Padahal banyak kasus yang memakan korban anak-anak karena tidak diajarkan edukasi seks sejak dini. Yang kedua, belajar membedakan benar dan salah dalam hubungannya dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. Di sini anak mulai belajar mengenali lingkungan mereka, baik itu sekolah maupun lingkungan teman sebaya. Anak-anak mulai menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan mulai bisa menganalisis kejadian yang dialami dan dilihat sendiri. Yang ketiga, belajar mengembangkan hati nurani. Yang keempat, belajar memberi dan menerima kasih sayang. Masa kanak-kanak awal ialah masa pembentukan karakter. Dalam psikologi disebut golden age. Sedari dini, anak-anak harus diberikan pengertian bahwa dalam hidup harus saling mengasihi, terutama anak-anak tunggal yang biasanya sifat individualistis tinggi. Dengan memberikan pembekalan, saling memberi dan mengasihi akan memberikan impak yang bagus bagi kanak-kanak, sehingga mereka akan mudah terpanggil untuk saling membantu dan selalu bersyukur. Mungkin itu saja untuk tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Yanti. Seperti apakah perkembangan motorik masa kanak-kanak? Jadi perkembangan motorik masa kanak-kanak awal itu awal masa kanak-kanak ialah masa paling menyenangkan bagi mereka untuk mempelajari keterampilan tertentu guna mengeksplor kemampuan dan minat anak-anak dari sesuatu yang mereka senangi, sehingga bisa memunculkan kreativitas yang bersifat keterampilan. Keterampilan pada dasarnya ada pada tangan dan kaki, seperti keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian sendiri. Kemajuan terbesar keterampilan
berpakaian pada kanak-kanak antara usia 1,5 dan 3,5 tahun. Yang pertama, ada yang namanya motorik kasar dan halus. Pada umumnya, perkembangan motorik dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah bagian dari aktivitas motorik yang mencakup keterampilan otot-otot besar, misalnya merangkak, tengkurap, mengangkat leher dan duduk. Yang kedua, motorik halus ialah bagian dari awal aktivitas motorik yang melibatkan gerak otot otot-otot kecil seperti mengambil benda kecil dengan ibu jari dan menulis. Perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan seperti ini diperlukan guna meningkatkan keterampilan koordinasi dengan gerakan motorik kasar. Anak usia 4 tahun sangat menyenangi kegiatan fisik yang menantang bagi dirinya, seperti melompat dari tempat tinggi atau bergantung dengan kepala menggelantung ke bawah. Usia 5 atau 6 tahun, keinginan anak untuk memacu adrenalin semakin bertambah. Pada usia ini, anak mulai menyenangi berbagai jenis perlombaan seperti balapan sepeda, balapan lari, atau kegiatan sejenis lainnya yang mengandung bahaya. Perlunya lebih banyak olahraga. Fakta bahwa anak kecil zaman sekarang kurang sekali bergerak. Kebanyakan dari mereka disibukkan dengan menonton televisi dan bermain game. Permainan modern seperti ini membentuk karakter mereka untuk tidak bermain di luar bersama teman-temannya. Yang kedua, perkembangan gerakan motorik halus. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan, dan tubuh secara bersama-sama, antara lain dapat dilihat pada waktu anak menulis atau menggambar. Melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh kesenangan, seperti anak merasa senang memainkan boneka, melempar bola. Dengan keterampilan, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan pertama dalam kehidupannya. Anak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sendirinya. Itu saja mungkin untuk perkembangan motorik. Apa masih ada pertanyaan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam perkembangan masa kanak-kanak awal, ada perkembangan kognitif. Kak Yanti, jelaskan tuh bagaimana perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Baik, perkembangan kognitif untuk masa kanak-kanak awal. Yang pertama, perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak dinamakan tahap praoperasional atau preoperasional state yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, konsep yang stabil dibentuk. Penalaran mental muncul, egosentris mulai kuat dan kemudian mulai melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang magis. Dalam istilah praoperasional menunjukkan bahwa pada tahap ini teori Piaget difokuskan pada keterbatasan pemikiran anak. Istilah operasional menunjukkan pada aktivitas mental yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa pengalaman yang dialaminya. Yang kedua, perkembangan persepsi. Pada masa perkembangan persepsi, seorang anak dapat melihat objek-objek yang jauh dan hampir sempurna, tetapi di sini mengalami kesukaran dalam memfokuskan penglihatan pada objek-objek yang dekat.
Yang ketiga, perkembangan memori atau daya ingat. Yang pertama, komponen pentingnya itu ada memori jangka pendek yang yaitu individu dapat menyimpan informasi selama 15 hingga 30 detik dengan asumsi tidak ada latihan atau pengulangan. Yang kedua, memori jangka panjang. Menurut studi yang dilakukan oleh Brown dan Scott, terlihat bahwa anak usia 4 tahun mencapai ketepatan 75% dari waktunya dalam merekognisi gambar-gambar yang telah diperlihatkan 1 minggu sebelumnya. Dan anak-anak juga memiliki memori rekognisi yang baik sekalipun telah mengalami penundaan untuk jangka waktu yang lama. Mungkin itu untuk perkembangan kognitif. Masih ada pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir untuk Kak Yanti. Kak Yanti, bagaimanakah peran keluarga dalam perkembangan masa kanak-kanak awal? Jadi peran keluarga. Jadi peran keluarga itu sangat penting untuk mengembangkan masa kanak-kanak awal. Karena pada masa awal itu anak-anak banyak sekali keinginannya, dan orang tua itu perannya yaitu harus memenuhi segala keinginan anak tersebut. Karena anak-anak menginginkan hal-hal yang mungkin tidak wajar untuk diiakan oleh orang tuanya. Namun untuk mengembangkan kepribadiannya, anak-anak tersebut haruslah dipenuhi keinginannya. Mungkin begitu penjelasannya. Baik, terima kasih Kak Yanti atas penjelasan materinya tentang perkembangan masa kanak-kanak awal, dan terima kasih juga karena meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih.